kental itu, ada resistensi di situ, penolakan. Maka tema yang tepat, kondisi yang tepat itu juga mempengaruhi efektivitas dakwah. Ya. Lalu kemudian apa yang disampaikan? Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus jadil, mujadalah, harus berdebat, maka perdebatan dengan cara yang baik. Tapi sebaik-baiknya berdebat ada yang ngalah walaupun dia benar. Udah debat kusir, ini kadang-kadang kita debat kusir nih, urusan politik, dua-duanya kagak tuh politik. Dong ngomong urusan politik kemana-mana, akhirnya kagak ada yang mau kalah, kagak ada yang mau, kagak ada yang kalah, semuanya pengen menang. Padahal sumbernya mana? Dua-duanya nggak punya sumber, sumbernya cuma internet yang hoax. Urusan agama juga sama, kadang ada orang yang berdebat, urusan yang lapisan bawah yang nggak kenal hukum. Ya, pokoknya urusan dia pokoknya benar, urusan dia benar, udah gontok-gontokan. Akhirnya satu dengan yang lain saling benci, padahal bisa jadi dua-duanya salah. Mungkin nggak Pak? Mungkin dua-duanya salah, dua-duanya nggak tahu, tapi karena debat dua-duanya pengen jadi benar, padahal nggak tahu kebenarannya di mana. Maka kalau tidak tahu tentang hal yang benar, terjadi perdebatan, kembalikan kepada yang bisa. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu. Ya, kalau urusan-urusan begitu kan emang nggak ada habisnya Pak kalau orang sombong. Kadang-kadang orang kalah juga nggak mau ngaku kalah, yang salah juga nggak mau ngaku salah, pokoknya bener aja di hadapan dia, walaupun di rumah gua salah emang, tapi gua nggak mau, nggak anggap salah di depan dia gitu. Kan urusan begini udah masalah itu, apalagi terkait dengan urusan agama. Maka kembali ini yang ketiga, idza stansaha fansahu. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau ada orang yang bersin, kita punya hak. Jangan biarkan. Kalau kemarin kan bersin itu kan jadi perhatian penuh ya, kalau COVID ya. Bu, lu penyakit ini bukan dijawab. Sunnahnya kan dijawab. Ketika ada orang bersin, haji, maka yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan yarhamukallah. Lalu kemudian membalas lagi dengan kalimat yahdikumullah. Terus wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan Allah memperbaiki keadaanmu. Coba lihat, Masya Allah kalimat itu. Kalimat ini sampai-sampai ya, sahabat Nabi SAW ya, itu pernah memahami bahwa ketika sholat juga wajib untuk membaca ini, menjawab ini ketika ada orang yang bersin. Maka disampaikanlah kepada Nabi, urusan sholat ya nggak usah dimasukkan, karena saking mau mengamalkan hadis ini. Jadi ada nggak bersin di dalam sholat, hanci dia jawab yahdikumullah, yarhamukallah. Maka ditolak oleh Nabi. Ini bukan di situ letaknya. Ya kita saling jawab, gak baca ayat, tak saling jawab yahdikumullah wa yuslihu. Ya mungkin tidak ada satu kesalahan fatal, karena mereka menganggap sebelum diberikan penjelasan oleh Nabi, mereka menganggap bahwa betapa hak seorang muslim itu harus ditunaikan. Coba lihat. Ini dari sisi orang seperti itu saja, itu Nabi mengajarkan kebaikan. Coba, kalau ini diamalkan dengan baik, hal yang sepele saja kita saling menghormati, saling memberikan perhatian, bagaimana tidak terbangun persaudaraan yang indah itu kalau sisi sendi-sendi itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian berikutnya, apa kemudian yang kelima? Fa idza marida fa'udhu. Kalau ada orang yang sakit, maka kunjungi dia. Kata para ulama, yang dikunjungi dalam sakit itu semakin dekat, semakin kewajiban. Semakin dekat hubungannya, semakin wajib untuk dikunjungi. Maksudnya siapa? Yang paling terdekat ya orang tua, saudara kandung. Berikutnya terus berlanjut. Ini kadang-kadang kalau urusan teman itu kita lebih toleran dibandingkan keluarga sendiri. Ini fatal nih. Masa kita rela sih orang ngasih zakat sama orang tua kita, padahal kita sanggup untuk memberikan sedekah kepadanya, memberikan nafkah kepadanya. Ini ada kasusnya nih.
Jadi orang lain yang ngasih zakat kepada ibunya dia, sedangkan dia punya kekayaan tapi tidak pernah menjenguk, apalagi memberikan sesuatu, padahal itu kewajiban nafkah bagi anaknya. Maka di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kepada orang tua itu kan perintah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surah Al-Isra. Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua itu disejajarkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Walaupun tidak sama. Bahkan berbakti kepada orang tua itu jauh lebih mulia dibandingkan jihad di jalan Allah. Lihat. Suatu hari pernah sahabat bertanya kepada Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amal afdal?" Apa amal yang paling utama ya Rasul? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "As-salatu ala waqtiha." Salat on time, bukan in time. In apa on? Beda Pak. Kalau on itu tepat waktu, kalau in time kapan aja, yang penting belum asar. Oh, tadi gabung satu wudhu untuk asar, yang penting biar gampang gak wudhu lagi gitu kan. Itu sholat, karena dianggap muasa, tapi jelas nilainya berbeda. Lalu kemudian berikutnya, summa ayyun qal, lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Lihat posisinya. Summa ayyun ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Dalam sebuah riwayat ada orang yang berangkat kepada Nabi untuk berbaiat. Lalu dia mengatakan, aku akan berbaiat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku meninggalkan orang tuaku dalam keadaan menangis. Apa jawab Nabi? Pulanglah dan jadikan dia tersenyum seperti engkau menjadikan dia menangis. Urusan baiat urusan besar. Urusan hijrah itu urusan besar. Urusan haji itu urusan besar. Urusan jihad itu urusan besar. Tapi ketika ada orang memiliki orang tua, Nabi suruh pulang, urus dia, karena sesungguhnya itu nilai jihad bagimu. Artinya ini kerabat. Ya, artinya ini kerabat. Maka kemarin pernah saya sampaikan, saya ulang kisahnya bagaimana Uwais Al-Qarni itu, Masya Allah, yang pantang mengatakan tidak kepada orang tuanya meskipun sesungguhnya dia nggak sanggup untuk melakukan itu. Apa permintaan orang tuanya? Permintaan orang tuanya, aku pengen haji. Uwais Al-Qarni itu nggak bisa mengatakan tidak meskipun sesungguhnya dia sadar kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa yang dilakukan? Domba dia gendong, turun naik gunung, turun naik gunung, sehingga dia sudah sanggup rasanya. Orang mungkin mengatakan dia stres, tapi biarin aja orang bilang stres. Oh, kita yang tahu tujuan kita kok. Jangan terbawa arus orang. Kalau kita punya orientasi, yang tahu kebutuhan itu kan kita, yang tahu tujuan kita ya kita. Orang mungkin menganggap tidak layak, nggak baik dan lain sebagainya. Selama sebelum tabayun, ya sudah jalanin aja. Ini prinsip Pak, prinsip. Jadi dia tetap aja jalaninnya, karena dia punya orientasi. Apa tujuannya? Saya pengen menggendong ibu saya untuk haji, karena saya nggak punya uang. Lihat tuh. Akhirnya setelah dia sanggup, merasa kuat badannya, fisiknya, mulai dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Luar biasa Pak. Sampai melaksanakan ibadah, panas terik matahari, itu beliau nggak rasakan, karena cintanya kepada orang tuanya. Sampai selesai, bahkan diceritakan selesai ibadah haji itu masih ada kesempatan sesaat saja menunggu untuk bertemu dengan Rasul. Tapi lagi-lagi pilihannya, dia dahulukan permintaan orang tuanya. Orang tuanya pengen pulang ke Yaman, padahal bentar lagi mau ketemu Nabi ini. Coba, yang mau ditemui Nabi bukan orang biasa, tapi ibunya meminta, dia pengen pulang, udah ke Yaman. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Gak bisa menolak, meskipun sesungguhnya hatinya mendambakan untuk bertemu dengan sang Nabi yang mulia. Pulang dibawa ibunya ke Yaman. Saking mulianya. Sampai seperti itu saja dikatakan, dijawab ketika dia bertanya, cukupkah aku berbakti kepada orang tuaku? Apa yang dijawabnya? Hela nafasnya satu pun belum tergantikan dengan apa yang kau lakukan itu. Ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang disampaikan ini adalah berbuat baik kepada siapapun. Maka idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit maka kunjungi siapa saja. Insya Allah pahalanya luar biasa.
Dan satu yang harus kita pahami, Pak, umumnya kita akan mendatangi orang sakit, kita yang doain orang sakit ya. Padahal sesungguhnya ada satu waktu di mana orang sakit itu saatnya terkabulkan doanya. Minta sama orang sakit doanya buat kita. Jangan sampai kita doang yang doa. Allahumma rabbana astaghfir bil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan. Lalu dia juga mendoakan kepada kita tentang kebaikan. Karena ada berapa ribu malaikat yang kemudian menemani kita ketika lalu yu'aminu ala ma taqul, dan setiap malaikat yang ada itu mengamini apa yang kita sampaikan. Terakhir, terkait dengan hak untuk membangun kesadaran bagaimana mempersaudarakan saudara kita adalah idza mata fatba'hu. Kalau ada orang yang mati maka ikutinya. Ikuti apa? Prosesinya. Mulai kapan? Mulai dari mandikan, dikafankan, dan disolatkan. Berarti tanggung jawab yang mati apa yang hidup. Kalau melihat hadis ini berarti kalau ada orang yang tidak menyolatkan, satu kampung tidak menyolatkan, maka dosa sekampung. Karena itu fardu kifayah sifatnya. Maka mesti ada orang yang punya kesadaran untuk itu. Nah sekarang itu kan semuanya sudah mulai bergeser, Pak. Mulai bergeser ini kesadaran kita. Apa kesadaran kita? Nyolatin kalau sudah diundang. Lah kalau kagak diundang, kagak nyolatin. Padahal yang punya kewajiban siapa? Kita. Jadi bukan orang mati yang punya kewajiban. Maka ikuti dia. Bahasanya fa itu fa'ulit ta'kib. Kalau dia mati, ikuti dia, lanjut. Gak ada proses-proses apapun. Ini sesuai dengan. Jadi kewajiban kita yang hidup. Maka bagaimana menyadarkan kita bahwa Nabi itu sudah menyadarkan bahwa siapapun yang mengikuti proses orang yang mati dari mulai mengkafankan sampai menyolatkan dan menghantarkan jenazahnya, maka dia akan mendapatkan qiratani, 2 qirat. Dan 1 qirat itu Allah akan berikan nilainya seperti nilai gunung Uhud. Tapi kalau udah dibayar lalu datang berarti habis gunung Uhudnya. Gak mudah dibayar di dunia. Ini bahasa gampangnya, sebagian yang mengatakan demikian. Maka kembali kita sampaikan agak cukup keras. Ada hal-hal yang memang kita mesti harus sadari bahwa siapa yang memiliki kewajiban yang hidup. Jadi kewajiban yang hiduplah yang harus mengurus semua orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu hak seorang muslim. Namanya hak itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Nah, kembali ada hal-hal yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Berikanlah hadiah, maka sesungguhnya orang yang memberikan hadiah yudhibu wahrul, disebutkan yudhibu wahrus sadri, karena saling memberikan hadiah itu akan menghilangkan kedengkian dengan satu yang lain. Pola-pola yang kita sampaikan ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala jelas. Masih ada beberapa poin sebenarnya dalam hadis ini, tapi paling tidak kita sudah pahami semua bahwa semua apa yang kita lakukan di dalam yang sudah kita sebutkan tadi adalah dapat diringkas menjadi beberapa poin penting. Amalan-amalan yang sudah kita lakukan tadi di atas itu adalah bentuk dari sebuah ketakwaan. Jadi bukti ketakwaan itu hal yang tadi. Ya, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ya. Maka ini yang penting Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Semua hal yang kita lakukan tadi mudah-mudahan 2 hal penting, melakukan apapun yang bisa membangun persaudaraan dengan baik, dan yang ketiga adalah meninggalkan sesuatu yang dapat meruntuhkan hubungan persaudaraan. Mudah-mudahan dengan jalan inilah maka akan lahir kedamaian, akan lahir ketentraman, ya, akan lahir kebahagiaan antara satu dengan yang lainnya. Ini sebentar lagi momen-momen demokrasi. Ini lumayan berat juga. Ya. Yang dipilih siapa, yang gontok-gontokan siapa. Nah, ini nih mesti hati-hati nih. Berkomentar dengan cara yang baik. Perbedaan itu biasa. Asalkan jangan sampai perbedaan itu melahirkan permusuhan. Ya boleh berbeda juga, ada masalah. Bisa jadi istri, suami bisa berbeda dalam rumah tangga. Tapi jangan membuat permusuhan ya. Jadi fatal. Yang rugi kita juga.
Ya, padahal nanti yang menang siapa, yang rugi ya tetap kita juga. Selama kemudian pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang terbaik, yang sudah kita verifikasi sesuai dengan akal kita, sesuai dengan anjuran, sesuai dengan norma-norma agama kita. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah hal-hal yang tidak baik bisa kita hindari seluruhnya, sehingga terbangun kekuatan Islam. Jika kekuatan Islam itu sudah terbangun dengan baik, maka insya Allah tidak dipungkiri Islam akan jaya, akan kembali menjadi penguasa yang besar di muka bumi ini. Dan semuanya itu hancur disebabkan karena hilangnya rasa persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang lebih yang tadi telah menjelaskan. Sekarang lagi rame masalah Rocky Gerung yang dalam salah satu orasinya di depan, kalau nggak salah di depan kaum buruh ya di Jawa Tengah, dia apa ini keceplosan atau memang sengaja, dia mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu konyol atau apa sih ya, bajingan tolol gitu. Ini barangkali udah hari kelima ya, udah mulai adem ya, karena Pak Rocky Gerung udah mengadakan konferensi pers di channelnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tentunya Rocky Gerung ini melontarkan label seperti itu, apa itu dibilang penghinaan atau apa begitu. Dia tentunya punya alasan ya, alasan begitu. Memang di NKRI ini, di Republik Indonesia ini sejak zaman Soekarno tahun 1945 atau sebelum kemerdekaan sampai saat ini selalu seru gitu, ngeri-ngeri seru gitu. Kalau masa-masa lalu memang apa namanya, keseruan itu selalu berakhir dengan genocide ya, pembunuhan massal gitu, khususnya dari kaum komunis ateis. Ketika Uni Soviet masih eksis dan Cina juga masih murni komunis, dan Indonesia ikut-ikutan Uni Soviet dan Cina di bawah pimpinan Musso dan Amir Saripudin ya. Amir Saripudin ini sebenarnya agamanya Katolik dia. Bagaimana kita tahu juga di Bible itu banyak ayat-ayat kekerasan, bukan dari Injil yang dibawa oleh Nabi SAW, mungkin karena ini udah digembloki oleh pemikiran Paulus, jadi sekitar 200 kata dalam ayat Bible itu bunyinya pedang gitu, sword. Kata-kata word bijaksana atau kata-kata diubah menjadi sword, pedang gitu, tambah s gitu, bla 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 bla. Dan di Indonesia sendiri banyak genocide, pembunuhan, pembantaian dari kaum Kristen itu terhadap Islam, seperti tahun 90-an sampai tahun 2000 itu terjadi pembantaian kaum muslimin di Maluku Utara ya, dan sebagainya itu. Tapi kalau dalam Islam sejarahnya nggak ada itu genocide, membunuh, membantai dari bayi, dari yang di dalam kandungan
perempuan dan sebagainya. Kalau dalam Islam itu nggak ada tuh yang begitu. Bla banyak ceritanya. Ada kode etik dalam perang dalam Islam itu. Seperti pohon, perkebunan, binatang sebagainya itu, binatang ternak itu nggak boleh dibunuh. Atau rumah gedung-gedung nggak boleh diruntuhkan begitu. Bahkan buruh atau pegawai itu nggak boleh dibunuh. Termasuk pendeta, orang tua, anak kecil, ya, perempuan itu nggak boleh dibunuh. Nggak ada genocide di dalam, nggak ada kamus dalam Islam itu. Tapi kalau mereka dalam Bible itu ada begitu. Soalnya